Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rana Rashidah Rahma. Saya mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Prodi Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi kimia dasar yaitu reaksi redoks. Reaksi redoks atau reaksi reduksi dan oksidasi. Nah teman-teman, reaksi redoks ini didasarkan pada 3 konsep utama. Konsep yang pertama yaitu didasarkan pada konsep oksigen. Menurut konsep oksigen, reaksi oksidasi merupakan reaksi pengikatan oksigen. Sebagai contoh nih, misalkan karbon ditambahkan dengan O2 menghasilkan CO2. Lihat, awalnya karbon belum berikatan dengan oksigen, tapi di akhir reaksi dia sudah berikatan dengan oksigen. Maka reaksi yang seperti ini disebut dengan reaksi oksidasi. Sementara itu, pada reaksi reduksi ini merupakan reaksi pelepasan oksigen atau kebalikan dari reaksi oksidasi yang tadi. Sebagai contoh, misalnya ada raksa 2 oksida. Di sini raksa berikatan dengan oksigen, tapi di akhir reaksi oksigennya lepas sehingga dia membentuk logam raksa dan gas oksigen. Maka reaksi yang seperti ini disebut dengan reaksi reduksi. Nah, konsep yang selanjutnya yaitu didasarkan pada konsep elektron. Menurut konsep elektron, reaksi oksidasi adalah reaksi pelepasan elektron. Sebagai contoh, misalkan logam besi melepaskan 2 elektronnya, maka ia membentuk ion Fe2+. Nah, maka reaksi yang seperti ini disebut dengan reaksi oksidasi karena terjadi perlepasan elektron. Kemudian, untuk reaksi reduksi merupakan suatu reaksi pengikatan elektron. Kebalikannya lagi dari reaksi oksidasi yang tadi. Nah, sebagai contoh misalkan klor menangkap 2 elektron, menghasilkan 2 Cl-. Nah, maka reaksi yang seperti ini disebut dengan reaksi reduksi. Konsep yang selanjutnya yaitu konsep bilangan oksidasi. Menurut konsep bilangan oksidasi, reaksi oksidasi merupakan suatu reaksi yang terdapat kenaikan biloks dalam reaksinya. Sementara reaksi reduksi itu merupakan reaksi yang terdapat penurunan biloks. Bagaimana sih perbedaannya? Nah, coba kita lihat. Saya punya contoh reaksi redoks. Sebuah logam besi yang dilarutkan ke dalam larutan HCl menghasilkan besi 2 klorida dan H2. Untuk menentukan reaksi reduksi atau oksidasinya, yang pertama kita tentukan terlebih dahulu biloksnya. Yang pertama biloks dari Fe. Karena Fe merupakan suatu unsur bebas, maka biloksnya adalah 0. Lalu yang selanjutnya biloks hidrogen. Hidrogen kalau pada suatu senyawa, maka biloksnya adalah +1. Sementara Cl-nya yaitu negatif 1. Kemudian yang selanjutnya pada FeCl2 ini, ingat Cl itu merupakan golongan 7A, maka biloksnya adalah negatif 1. Karena Cl-nya ada 2, maka kita kalikan dengan 2, maka total biloksnya adalah negatif 2. Kemudian untuk mencari biloks Fe, karena FeCl2 ini merupakan senyawa netral, maka muatannya adalah 0. Jadi untuk menetralkan biloksnya, biloks Fe adalah +2. Kemudian untuk biloks hidrogen, karena hidrogen ini merupakan unsur bebas, maka biloksnya adalah 0. Nah, selanjutnya kita lihat di sini pada atom Fe. Fe ini mengalami perubahan biloks dari yang asalnya 0 menjadi +2. Berarti ada kenaikan bilangan oksidasi. Ingat konsep bilangan oksidasi, ketika terdapat kenaikan bilangan oksidasi, maka reaksinya disebut dengan reaksi oksidasi. Nah, selanjutnya coba lihat pada atom hidrogen. Ini atom hidrogen yang asalnya +1 menjadi 0. Maka dia mengalami penurunan bilangan oksidasi. Berarti reaksi ini merupakan reaksi reduksi. Nah, kemudian pada reaksi redoks itu ada yang disebut dengan reduktor dan oksidator. Reduktor itu merupakan suatu senyawa atau zat yang mengalami reaksi oksidasi. Sedangkan oksidator merupakan suatu senyawa atau zat yang mengalami reduksi. Nah, coba kita lihat dalam reaksi redoks ini. Pada reaksi redoks ini yang mengalami oksidasi adalah Fe, maka Fe bertindak sebagai reduktor. Sedangkan yang mengalami reduksi itu adalah HCl, maka HCl bertindak sebagai oksidator. Nah, coba kita lihat
Karena Fe mengalami oksidasi, maka hasil dari oksidasi adalah FeCl2. Sedangkan hasil reduksi yang ini nih, H2. Nah, selanjutnya dalam reaksi redoks itu ada yang dinamakan dengan reaksi autoredoks atau disproporsionasi dan reaksi konproporsionasi. Reaksi disproporsionasi ini merupakan suatu reaksi redoks di mana reduktor dan oksidatornya merupakan zat yang sama. Sedangkan konproporsionasi ini juga merupakan suatu reaksi redoks di mana hasil reduksi dan hasil oksidasinya adalah zat yang sama. Untuk lebih memahami materi redoks kali ini, kita akan masuk kepada pembahasan contoh soal. Nah, contoh soalnya, tentukan oksidator, reduktor, jenis reaksi, dan hasil reaksi di bawah ini. Nah, untuk menentukan jenis reaksi, yang pertama kita harus tahu dulu apa ciri-ciri dari reaksi redoks. Nah, ciri-ciri reaksi redoks itu yang pertama yaitu terdapat unsur bebas dengan biloks sama dengan 0 dan terdapat perubahan biloks. Sekarang kita tinjau persamaan yang pertama. MnCO3 menjadi MnO ditambah CO2. Nah, MnCO3 di sini adalah senyawa, MnO juga senyawa dan CO2 senyawa. Maka dalam reaksi ini tidak terdapat unsur bebas, sehingga dapat dipastikan bahwa reaksi ini bukan merupakan reaksi redoks. Reaksi yang selanjutnya ini merupakan reaksi redoks karena terdapat unsur bebasnya. Kita akan menentukan oksidator, reduktor, dan hasil reaksinya. Yang pertama seperti biasa, kita akan tentukan terlebih dahulu bilangan oksidasi dari setiap unsurnya. Yang pertama, biloks dari Cl2. Karena Cl2 ini merupakan unsur bebas, maka biloksnya adalah 0. Lalu kita tentukan biloks K. Nah, K ini merupakan golongan 1A, maka biloksnya adalah plus 1. Biloks oksigen itu negatif 2, biloks hidrogen itu plus 1. Lalu selanjutnya biloks dari K itu plus 1 karena golongan 1A. Nah, untuk biloks Cl, karena KCl ini merupakan suatu senyawa netral, maka jumlah biloksnya harus sama dengan 0. Karena biloks K adalah plus 1, agar menjadi 0, maka biloks Cl itu negatif 1. Selanjutnya biloks dari K plus 1, lalu biloks dari O itu negatif 2. Nah, ini juga sama. Senyawanya merupakan senyawa netral. Maka agar jumlah bilangan oksidasinya sama dengan 0, biloks Cl itu plus 1. Lalu selanjutnya biloks hidrogen itu plus 1 karena ada 2 dikali 2, dan biloks oksigen itu negatif 2. Nah, coba kita lihat perubahan biloks yang terjadi. Nah, yang pertama, di sini terlihat biloks Cl itu 0. Sedangkan pada produk ini biloks Cl-nya menjadi negatif 1. Maka ini mengalami penurunan bilangan oksidasi. Sehingga Cl ini mengalami reaksi reduksi. Nah, selanjutnya ternyata Cl juga mengalami kenaikan bilangan oksidasi nih. Yang asalnya bilangan oksidasinya itu 0 menjadi plus 1 pada senyawa KClO. Maka reaksi yang terjadi adalah reaksi oksidasi. Nah, karena yang mengalami reaksi oksidasi adalah Cl2, maka Cl2 ini berperan sebagai reduktor. Dan yang mengalami reduksi itu juga Cl2, maka Cl2 juga berperan sebagai oksidator. Nah, untuk hasil reaksinya, hasil dari reduksi adalah KCl, dan hasil dari oksidasi adalah KClO. Untuk jenis reaksinya, reaksi redoks ini karena dia memiliki reduktor dan oksidator yang merupakan zat yang sama yaitu Cl2, maka reaksi redoks ini merupakan reaksi disproporsionasi. Nah, reaksi yang selanjutnya ini adalah reaksi redoks. Reaksi ini memiliki hasil reduksi dan hasil oksidasi yang sama, maka reaksi ini merupakan reaksi konproporsionasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.